Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin, pecinta iman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla fi'ula atas nikmat demi nikmat yang masih terus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah terus menambahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, memberkahinya untuk kita dan menjadikan nikmat tersebut sebagai tambahan pahala, tambahan kebaikan untuk akhirat kita kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fiddin, para pecinta iman sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunani Al-Yaumiyah karya Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih hafizahullahu ta'ala wa iyana jami'an, yang mana kita masuk pada pembahasan tentang sunanun naum, sunnah-sunnah ketika hendak pergi tidur. Apa saja sunnah-sunnah ketika kita akan berangkat tidur? Berkata penulis hafizahullahu ta'ala di sini, wa fin naumi iddatu sunanin, dan ketika hendak tidur, ketika mau tidur itu ada beberapa sunnah-sunnah, amalan-amalan yang disunnahkan, dianjurkan. Yang pertama adalah ighlaqul abwab inda naum. Amalan sunnah yang pertama adalah menutup pintu-pintu rumah kita ketika kita akan pergi tidur. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atfi'ul masabiha idza raqadtum wa ghalliqul abwaba wa awqul asqiyah wa khammiru at-ta'am wasyarab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atfi'ul masabih, matikanlah oleh kalian lampu-lampu apabila kalian hendak tidur. Wa ghalliqul abwab, dan tutuplah pintu-pintu rumah. Wa awqul asqiyah, tutuplah bejana-bejana minuman makanan. Wa khammiru at-ta'am wasyarab, dan tutuplah, lindungilah makanan-makanan dan minuman-minuman kalian." Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Maka ikhwan fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang mulia tersebut ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menutup pintu-pintu rumah ya ketika mau tidur. Apa sebabnya? Wal 'illatu minal amri bi ighlaqil abwab, dan sebab illah dari perintah anjuran untuk menutup pintu-pintu adalah man'us syayatin minad dukhul, yaitu untuk mencegah syaitan dari masuk ke dalam rumah ya. Kama taqaddama fi hadithi Jabir radhiyallahu anhu al-akhir, dan juga yang sudah pernah kita baca dari hadis sahabat Jabir bin Abdullah ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aghliqul abwab, tutuplah oleh kalian pintu-pintu, wadhkuru smallah, dan bacalah bismillah ketika menutup pintu itu. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa, karena syaitan itu tidak bisa membuka pintu yang tertutup."
Maka inilah salah satu hikmah ketika kita hendak tidur, yaitu dengan menutup pintu rumah kita, membaca bismillah, tutup. Ya. Di antaranya adalah untuk mencegah masuknya syaitan ke dalam rumah kita. Dan tentu saja banyak hal lagi, ya, bukan hanya syaitan, namun juga hewan-hewan dan sebagainya, itu akan tercegah, ya, banyak keburukan tercegah dengan kita menutup pintu rumah ketika kita hendak tidur. Jadi ini adalah amalan sunnah yang pertama ketika hendak tidur, yaitu menutup pintu. Selanjutnya yang kedua, ikhwani fillah wa akhwatifiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah itfa'un nar qablan naum, mematikan api sebelum tidur. Mematikan api yang bisa terbakar sebelum tidur. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu yang tadi sudah kita baca, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, atfi'ul masabih idza raqadtum. Matikanlah lampu-lampu ketika kalian akan tidur. Nah, lampu di sini, lampu di zaman itu adalah tentu saja bukan pakai listrik tinggal dipencet saklarnya, bukan. Namun lampu saat itu adalah dari api, ya, yang mana yang namanya api bisa membakar. Wa aidan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, begitu pula berdasarkan hadis yang lain, yaitu hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Janganlah kalian meninggalkan api menyala di rumah-rumah kalian ketika kalian sedang tidur. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan memang ketika kita tidur itu, ya, api itu harus dimatikan. Jangan kita menyalakan api kemudian kita tinggal tidur. Ya. Yang ini tentu saja jelas bisa membahayakan rumah kita, membahayakan orang-orang dan juga, ya, lingkungan sekitar kita. Wa fi sahihaini, di dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadisnya Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, ihtaraqa baitun ala ahlihi bil Madinah minal laili. Dulu pernah ada rumah terbakar, ya, dan termasuk penghuninya terbakar di dalamnya di kota Madinah. Kejadian ini di malam hari. Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilapori hal ini, disampaikan kepada beliau tentang kabar keadaan mereka ini, orang-orang yang terbakar itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhihin nar innama hiya aduwwun lakum. Ya, sesungguhnya api ini, inna hadhihin nar innama hiya aduwwun lakum, adalah musuh bagi kalian. Fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum. Kalau kalian tidur, maka matikanlah api itu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, janganlah ketika kita tidur kemudian masih ada api yang menyala. Ya. Karena ini bisa berbahaya. Wal illatu minal amri bi itfa'in nari qabla naum, yang menjadi illah, hikmah, sebab dari perintah untuk mematikan api sebelum tidur ini adalah ja'at fi hadits Jabir radhiyallahu anhu fi riwayat al-Bukhari, yaitu datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu di dalam Sahih al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa atfi'ul masabiha, matikanlah oleh kalian lampu-lampu. Fa innal fuwaisiqah, karena hewan tikus, ya, al-fuwaisiqah maksudnya adalah al-fa'rah, tikus, rubbama jarratil fatilah, dia bisa menarik, ya, sumbu api tersebut, fa ahraqat ahlal bait, maka kemudian menyebabkan pemilik rumah itu terbakar di dalamnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan di antara illah kenapa kok diperintahkan kita untuk mematikan api sebelum kita tidur adalah karena bisa saja, ya, tadi ada tikus, ya, fuwaisiqah, menariknya kemudian menyebabkan kebakaran. Jadi ini ilahnya adalah karena itu bisa menyebabkan kebakaran, ya. Wal fuwaisiqah, adapun fuwaisiqah yang dimaksud dalam hadis tadi, hiyal fa'rah, yaitu adalah tikus.
Wahya minal fawasikil khams, dia adalah termasuk 5 hewan fasik yang diperintahkan untuk dibunuh. Allati yuqtalna fil hili warham, yang diperintahkan, dianjurkan untuk dibunuh baik di tanah yang halal maupun di tanah haram. Artinya bahkan di kota Mekah pun diperintahkan untuk dibunuh. Farubbama tajurru fatilal misbah, bisa jadi tikus ini menarik sumbu api tersebut, lampu tersebut, summa tuhrik ala ahlil baiti baitahum, yang bisa menyebabkan membakar rumah. Karena ditarik tadi itunya, apinya ditarik agar jatuh atau lilin atau apa terjatuh, akhirnya terbakar satu rumah. Wa alaihi yuqas, dan ini bisa dikiaskan, ayyu syai'in yakunu sababan fi jarril hariq li ahlil bait. Semua hal yang bisa menyebabkan kebakaran, menyebabkan rumah terbakar ketika kita ditinggalkan tidur, maka semua itu harus dicegah. Kalau itu bentuknya api, misalnya lilin, harus dimatikan lilinnya. Kalau bentuknya adalah lampu, dimatikan lampunya. Kalau memang itu lampu dari api, begitu bisa menyebabkan apa, atau kompor menyala misalnya, maka harus dimatikan itu. Ini bisa dikiaskan. Segala hal yang bisa menyebabkan kebakaran ketika kita tidur, itu harus dicegah. Fayuhtarazu mathalan minal asya'i allati rubbama tu'athir ala wasailit tadfi'ah. Maka contohnya kita perlu menjaga diri dari hal-hal yang bisa menyebabkan kebakaran, karena misalnya dari alat-alat pemanas, likur bihaminha, misalnya kita menaruh barang yang mudah terbakar di dekat pemanas misalnya, yang panasnya itu akhirnya bisa memicu adanya kebakaran misalnya, fatakunu sababan fi isti'alil hariq wa nahwi dzalik, yang bisa menyebabkan api menyala kemudian membakar. Maka itu harus dijauhkan, kalau memang ini ketemu ini bisa menyebabkan kebakaran, ini kita jauhkan. Kalau alat ini bisa menyebabkan kebakaran, dimatikan gitu. Li'annal illata wahidah, karena ilahnya sama, ilahnya satu, sama-sama bisa menyebabkan kebakaran. Wan naru aduun kama akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan api adalah musuhnya manusia sebagaimana ini yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bina'an alaih, dan oleh karena itu, lau aminan naimu hadhihin nar, seandainya orang yang tidur itu merasa aman dari api yang menyala itu. Jadi api ini memang terjaga, wa annaha lan tu'athir, atau ada alat apa memang insyaallah tidak akan terbakar begitu, wa laisa haulaha ma yusabbibu intisyaruha, dan di sekelilingnya pun tidak ada hal-hal yang bisa memicu apinya menjadi lebih besar. Fala ba'sa hinaidin min ibqaiha, maka tidak apa-apa tetap dinyalakan misalnya. Kalau memang benar-benar aman, tidak ada kekhawatiran, ada tikus dan lain sebagainya. Li'annal hukma yajuru ma'illatihi wujudan wa ajama, karena hukum dari suatu hal itu mengikuti ilahnya. Ketika ada ilahnya maka berlaku hukum tersebut, ketika tidak ada ilahnya maka saat itu hukumnya pun menjadi hilang. Karena ada ilah itu bisa menyebabkan kebakaran, maka hukumnya harus dimatikan. Tapi ketika ini aman, tidak menyebabkan kebakaran, maka tidak apa-apa untuk dinyalakan, tergantung dari ilahnya itu ada atau tidak. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau dan kita sekalian. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi alaihi salatu wasallam tadi, la tatrukun nar fi buyutikum hina tanamun, janganlah kalian membiarkan api menyala di rumah-rumah kalian ketika kalian tidur. Hadza 'amun, ini bersifat umum. Tadkhulu fihi narus siraj wa ghairuha, masuk ke dalamnya baik itu apinya lampu, apinya misalnya lilin, semua api, Wa amal qanadilil mu'allaqah fil masajid, adapun lampu-lampu yang bergelantungan di masjid, wa ghairuha, dan di selainnya,
Fa in khifa hariqun bisababiha dakhalat fil amri bil itfa. Kalau memang lampu-lampu itu, lampu semprong misalnya, lampu apa ya, kalau memang ditakutkan itu bisa menyebabkan kebakaran, maka masuklah perintah tadi. Ya, jangan tinggalkan api menyala di rumah kalian. Wa in umina dzalika, tapi kalau aman, ya lampu tersebut meskipun ada apinya misalnya, ya, itu insya Allah tidak akan menyebabkan kebakaran, gitu. Oleh karena itu, ya apabila seperti ini, wa in umina dzalika kama huwal ghalib, dan kebanyakan seperti itu, apalagi lampu-lampu ya sekarang lebih ya aman, fadzahiru annahu la ba'sa bihi, maka tidak apa-apa meninggalkannya menyala. Lintifa'il illah, karena hilangnya illah tersebut. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allala al-amra bil itfa fil hadis sabiq bi anna al-fuwaisiqah tadrimu ala ali al-bait baitahum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ta'lil, sebab kenapa memerintahkan untuk mematikan api di dalam hadis tadi, karena adanya tikus yang masuk ke dalam rumah dan bisa menyebabkan kebakaran. Faidan tafatil illatu zalal man'u, tapi kalau ilah ini enggak ada, aman, tidak ada yang bisa menyebabkan kebakaran, maka hilang pula larangan tersebut. Wa qad qala Ibnu Daqiq al-Id, begitu pula yang disampaikan oleh al-Imam Ibnu Daqiq al-Id rahimahullahu taala wa iyana. Wa bayyana anna qaul al-aktsar, dan beliau menjelaskan bahwasannya pendapat kebanyakan para ulama bi annal amra lil istihbab la lil wujub, bahwasanya perintah tadi untuk mematikan api tadi itu adalah bersifat istihbab, sunnah hukumnya, ya bukan kewajiban. Kama naqala Ibnu Hajar rahimahullah, sebagaimana ini yang dinukil pula oleh al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Fathul Bari. Jadi itu adalah sunnah yang kedua. Yang pertama tadi menutup pintu, yang kedua adalah mematikan api. Selanjutnya yang ketiga, amalan sunnah yang ketiga adalah al-wudu'u qabla naum, berwudu sebelum tidur. Ya. Di antara amalan yang penting sekali adalah hendaknya apa? Berwudu sebelum tidur. Ini adalah hadis, berdasarkan hadis dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza akhadta majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Kalau kamu mau berangkat tidur, mau pergi ke peraduan, maka wudu'lah dulu seperti wudu'mu ketika mau sholat. Jadi bagaimana wudu'nya? Sama ketika kita mau berwudu untuk sholat. Tsumma taji' ala syaqqikal aiman. Setelah selesai wudu, ya kita berbaring, maka berbaringlah di atas tubuh sebelah kanan. Jadi sunnahnya adalah kita ketika tidur itu bukan melumah atau tengkurup, tapi dengan bertumpu di bagian tubuh sebelah kanan, menghadap ke arah kiblat. Ya, ya memang seperti di kuburan begitu ya. Jadi kepalanya itu di utara, kakinya di selatan, badan dia atas bagian kanan menghadap ke arah kiblat. Ya. Nah, memang ketika kita mau tidur itu sebenarnya kita siap-siap mati. Ketika kita tidur itu adalah akhul maut, saudaranya kematian. Dan memang Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidur, maka arwah-arwah kita digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditetapkan oleh Allah jatang ajalnya di situ, ketika tidur sudah nggak bisa bangun lagi. Ya. Tapi ada juga wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, ada yang nyawanya dikembalikan. Dia bangun, nyawanya balik, kemudian dia pun masih hidup sampai nanti batas ajalnya yang sudah ditentukan. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, makanya ketika kalau kita melihat amalan-amalan sebelum tidur itu memang persiapan untuk mati. Kita wudu, ya, berbaring di atas tubuh sebelah kanan,
ya menghadap kiblat, kemudian itu kita berzikir, oh benar-benar siap, mati nggak balik lagi, tidur tidak ya melek lagi. Maka di sini benar-benar harus kita persiapkan ketika tidur itu. Jangan tidur bles begitu saja, ya. Hendaknya kita berwudu. Berkata atau hal ini adalah berdasarkan hadis dari sahabat Jabir tadi, ya. Barang siapa atau jika kalian mau pergi tidur, maka wudulah seperti wudu kalian untuk sholat. Kemudian setelah itu berbaring di atas tubuh sebelah kanan. Tsumma qul Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik, kemudian bacalah zikirnya, yaitu zikir ketika mau tidur, diantaranya adalah Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik dan seterusnya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, fa in kana mutawaddi'an kafahu dalikal wudu. Apabila ketika mau tidur itu dia masih punya wudu dan masih dalam keadaan suci, maka wudunya itu masih cukup. Artinya kalaupun dia tidak wudu nggak apa-apa, ya langsung tidur masih berlaku wudunya itu. Li'annal maqsuda an-naum ala taharatin, karena yang dimaksud perintah berwudu di sini agar ketika tidur itu dalam keadaan suci. Nah, ketika kita masih punya wudu, mau tidur, ya sudah, wudunya tadi misalnya dari Isya itu masih belum batal sampai mau tidur, ya sudah, nggak usah wudu lagi, nggak apa-apa. Karena tujuannya adalah agar ketika kita tidur dalam keadaan suci. Maka fataan yamuta fi lailatihi, ya, karena ditakutkan kita meninggal pada malam tersebut. Waliyakuna asdaqa liru'ya, begitu pula agar mimpinya itu benar-benar mimpi yang baik, yang benar, ya, mimpi yang asdaq liru'ya, lebih jujur, lebih benar gitu, bukan ya mimpi tipuan-tipuan setan, ya gangguan-gangguan setan, bukan. Wa ab'adu min tala'ubi syaitan bihi fi manami, dan dijauhkan dari permainan syaitan ketika dia tidur. Wa tarwihi, iya, dan ditakut-takuti oleh syaitan ketika dia tidur. Kan banyak ketika tidur tiba-tiba artinya itu mimpi terjatuh begitu ya, mimpi melihat yang seram-seram, hewan buas apa begitu. Maka ini permainan syaitan, ya. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya kita jangan lupa agar berwudu sebelum tidur. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang tidur, ya, dalam keadaan dia berwudu, dalam keadaan dia berzikir, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya, ya, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan, ya, firman makna. Dan juga Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang tidur dia tidak dalam keadaan zikir, tidak dalam keadaan berwudu, nanti dia datang pada hari kiamat wa alaihi tirah, dalam keadaan dia merugi, dalam keadaan dia kerugian besar. Karena ketika seseorang dia berzikir, berwudu, ya, sebelum tidur, maka ketika bangun besoknya mendapat pahala besar. Kalaupun dia misalnya adalah meninggal, maka meninggal dalam keadaan fitrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu memang tidur itu benar-benar harus kita persiapkan. Di antaranya dengan apa tadi? Berwudu sebelum tidur. Bagaimana Ustadz ketika ya sudah wudu mau tidur misalnya, tiba-tiba ya buang angin, lalu sudah ngantuk berat ini tiba-tiba buang angin, ya, apa yang harus dilakukan? Ya lebih utama adalah berwudu lagi tentu saja, ya, dan ini termasuk hal yang berat tentu saja, yang pahalanya besar di sisi Allah. Nabi SAW pernah memberitahukan, hal adullukum ala syai'in, maukah kalian kuberitahukan dengan apa-apa alama yamhullahu bil khata, yang bisa menghapuskan dosa-dosa, bisa mengangkat derajat dan bisa memberikan pahala yang besar, ya. Maka diantaranya ada 3 perkara. Salah satunya adalah isbagul wudu indal makarih, menyempurnakan wudu dalam keadaan-keadaan yang berat. Nah, ketika kita sudah ngantuk, ya sudah 5 watt begitu, tiba-tiba pes begitu ya, keluar buang angin, maka itu kan berat sekali kita mau wudu lagi itu, ya. Nah, ketika kita memaksa diri kita berwudu dalam masa yang berat seperti itu pahalanya besar
bisa menggugurkan dosa dan mengangkat derajat kita. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya ini mungkin ya yang ketiga, yaitu berwudu sebelum tidur. Selanjutnya yang keempat adalah nafdhul firasyi qabla al-ittija' alaih, yaitu membersihkan atau mengebutkan ya kasur sebelum kita tidur di atasnya, berbaring di atasnya. Jadi bisa dipakai sapu misalnya ya, atau dibersihkan begitu ya sebelum kita tidur di atasnya. Fa minas sunnati qabla an-naum an yanfudha man arada an-nauma firashahu bidakhilati izarihi salas marat. Di antara sunnah, petunjuk sunnah adalah sebelum tidur, orang yang dia mau berangkat tidur, dia mengebas-ngebaskan bagian dalam sarungnya sebanyak 3 kali. Ya, dibersihkan begitu, dipukul-pukulkan dengan sarungnya. Wa yusammiyallahu ta'ala, sambil membaca bismillah. Ya, bismillah sambil membersihkan kasur tersebut. Berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilati izarihi." Jika salah seorang di antara kalian mau berangkat tidur ke kasurnya, hendaknya dia membersihkan kasurnya dengan bagian dalam sarungnya. Fa innahu la yadri ma khalafahu alaih, karena dia tidak tahu apa yang dia tinggalkan di atasnya. Jadi selama dia pergi ya, kasur itu bisa macam-macam ya. Summa yaqul bismika rabbi wada'tu janbi, dan seterusnya. Kemudian membaca zikir sebelum tidur. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lainnya, idza ja'adukum firashahu, apabila kalian mau berangkat tidur ke kasur kalian, falyanfudhu bi sanfati thawbihi salasa maratin, hendaknya dia mengebutkan, membersihkan kasur itu dengan bajunya atau ujung pakaiannya sebanyak 3 kali. Wa inda Muslim, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, idza awa ahadukum ila firashih, jika salah seorang di antara kalian mau pergi ke peraduannya, falyakhud dakhilata izarihi, hendaknya dia mengambil bagian dalam sarungnya, falyanfud biha firasyahu, hendaknya dia mengebus-gebuskannya kepada kasur tersebut. Wal yusammillah, sambil membaca bismillah. Wa dakhilatul izar kadzalika sanafatu thawb hiya tarafuhu, yang dimaksud dengan bagian dalam sarung dan juga ujung dari pakaian, itu maksudnya adalah ujung bagian dalam ya, yang dia itu artinya bagian dalam yang menyentuh jasad kita, kulit kita ya. Maka itu yang dimaksud dibersihkan begitu. Fa mimma taqaddam yatabayyan anna sunnata nafdul firashi bidakhilatil izari salasah. Maka kita mengetahui bahwasannya di antara petunjuk sunnah adalah dengan membersihkan kasur ya, mengebut-ngebutkannya dengan bagian dalam sarung kita sebanyak 3 kali ya. Bagaimana apabila selain sarung? Boleh, silakan dengan alat apa saja yang bisa membersihkan ya, dengan sapu, dengan apa boleh. Bismillah ya. Wa tasmiyah inda nafdhi, dan sambil membaca bismillah. Wa fil hadithi bayanul hikmah minan nafdhi. Di dalam hadis juga disebutin hikmah dari membersihkan atau menyapu kasur yang akan kita tidur di atasnya tersebut, yaitu di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yadri ma khalafahu alaih, karena dia tidak tahu apa yang dia tinggalkan di atas kasur itu. Fa rubbama khalafahu ala firashi ma yudhih, bisa jadi ada hal yang mengganggu atau bisa mencelakakan dirinya ya, bisa jadi ada hewan ya, bisa jadi ada serangga ataupun hal-hal lain yang berbahaya, termasuk adalah dari gangguan syaitan pula. Wal afdalu an yakuna nafdhuhu bidakhilati thawb. Nah,
Yang paling utama adalah ketika dia membersihkan itu dengan bagian dalam pakaiannya. Wa min ahlil ilmi man qala bi ayyi syai'in, di antara para ulama pun ada yang menyebutkan boleh dengan apa saja. Wa ahammu syai'in an yanfudul firash, yang penting ya kasur itu ditebasi dulu, ya dipukuli, dibersihkan begitu. Pakai apa saja boleh. Wa minhum Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah, di antara Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah taala, beliau mengatakan walaysa syaratan istimal dakhilatul izar, enggak mesti harus memakai bagian dalam sarung, enggak. Balau nafadal firash kullah, ya. Au nafadahu bi imamah au nahwiha hasal al maksud. Kalaupun dia menggunakan apa saja, ya, atau misalnya pakai topinya, pakai imamahnya, ya, maka yang penting itu sudah terlaksanakan, ya, makna tersebut, yaitu dengan membersihkan, memukul-mukul kasur tersebut sehingga disingkirkanlah hal-hal yang buruk yang berada di atas kasur tersebut, ya. Selanjutnya yang kelima, di antara sunnah yang kelima adalah an-naumu ala syaqqil aiman, tidur di atas bagian sebelah kanan, sebagian dalam hadis Al-Bara tadi, ya. Sumataji ala syaqqikal aiman, tidurlah di tubuh bagian sebelah kanan, menghadap ke barat, ke arah kiblat. Jadi memang kalau bisa, ya kasur itu ya diatur, kasur itu arahkan begitu yang tepat, ya, kalau memang bisa. Kalau tidak ya sudah, ya, tidur berarti sebelah di atas tubuh sebelah kanan. Selanjutnya yang keenam, wad'u yadihil yumna tahtal khaddil aiman, meletakkan tangan sebelah kanan di bawah pipi sebelah kanan, ya. Jadi meletakkan tangan kanan ini di pipi sebelah kanan. Wa yadul ala hataini as-sunnataini, dan yang menunjukkan dua sunnah tersebut hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza akhadta majja'aka," kalau kamu mau pergi tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah, berwudulah seperti wudu'mu ketika mau salat. Tsumma taj'ala syaqqikal aiman, kemudian tidurlah di atas tubuhmu sebelah kanan. Tsumma qul, kemudian ucapkanlah Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik, dan seterusnya. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka di sini disebutkan apa? Tidur di atas tubuh sebelah kanan. Di dalam hadis yang lain dari Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha majja'ahu minal laili." Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mau berangkat tidur di malam hari, wada'a yadahu tahta khaddih, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Di dalam hadis yang lain dari Al-Bara radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mau berangkat tidur, wada'a yadahul yumna tahta khaddih, beliau meletakkan tangan kanan beliau di bawah pipi beliau. Jadi memang disunahkan begini. Ya. Oke, ini adalah di antara sunnah-sunnah ketika hendak tidur, ya, yang keenam. Dan mungkin ini yang bisa kita ambil dulu, ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih sunnah-sunnah tidur. Jadi tadi kita review ada 6 sunnah yang kita ambil pada siang hari ini. Yang pertama adalah menutup pintu, ya, menutup pintu-pintu rumah sebelum tidur. Yang kedua adalah mematikan api, ya, sebelum tidur. Api apa saja, api kompor apa, ya, dimatikan karena nanti bisa kebakaran, ya. Kemudian yang ketiga adalah berwudu sebelum tidur. Berwudu sebelum tidur, ya. Yang keempat adalah mengebas-ngebaskan tempat tidur, ya, bisa dengan sarung, dengan baju, dengan sapu, ya, boleh untuk dibersihkan sambil membaca bismillah. Kemudian yang kelima adalah tidur di atas tubuh sebelah kanan. Tidur di atas tubuh sebelah kanan. Dan yang keenam tadi, yang terakhir adalah meletakkan tangan
sebelah kanan di bawah pipi sebelah kanan begini, ya, ketika tidur. Jadi ini adalah 6 di antara sunnah-sunnah sebelum tidur. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan tentang zikir-zikir sebelum tidur, ya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, tambahan amal soleh, dan juga kita diberikan tambahan keimanan, diberikan tambahan ketakwaan dan keistiqomahan untuk terus bisa beribadah di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW hingga akhir hayat kita kelak. Dan ini mungkin akhir dari perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang, dan juga nanti berkumpul kembali di akhirat bersama orang yang kita cintai di surganya. Allahumma amin. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.